bersyukur ya kalau hari ini kita bisa bersama-sama beribadah bareng walaupun secara virtual, tapi itu nggak menjadi halangan kita untuk datang ke hadiratnya Tuhan. Nah Jo, kalau ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu kita mau kenalin diri dulu nih. Ada siapa di sini? Ada aku, Angel. Dan aku Tania. Kita dari RGK, kita hari ini akan melayani dan memimpin jalannya ibadah di minggu ini. Nah, sebelum memulai ibadah hari ini, aku kasih waktu teman-teman untuk saat teduh sejenak. Mari kita mau datang ke hadiratnya Tuhan. Kita mau bersyukur untuk berkatnya Tuhan. Kalau selama seminggu kemarin kita boleh melewati hari demi hari, itu semua hanya karena anugerahnya Tuhan. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Mari teman-teman, kita mau angkat satu pujian kita, Saat Pagi Hariku Datang Lagi. Dengan hati yang sungguh kita mau datang ke hadiratnya Tuhan, mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sekali lagi kita katakan, saat pagi hariku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur Tuhan, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Bapa untuk hari ini, untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami kalau kami boleh datang ke hadirat-Mu. Bapa, kiranya kami mau mempersiapkan hati kami, dengan sungguh hati kami mau datang kepadamu ya Bapa. Kiranya segala pujian kami, kiranya segala penyembahan kami bisa berkenan hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Kau yang mau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Jel, hari ini tahu gak sih kita itu ngerayain kenaikan Tuhan Yesus ke surga loh. Itu maksudnya apa tuh artinya? Artinya Tuhan Yesus adalah Allah, Allah yang layak dipuji dan Allah yang layak untuk kita sembah. Maka dari itu, mari teman-teman, kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, dengan penuh rasa syukur. Kita mau naikkan satu pujian, masuk hadiratnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata
lebih semangat, kita mau katakan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Kita mau sungguh memuji Tuhan karena dialah Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi dengan lebih semangat. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi katakan, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Nah, teman-teman, bersyukur banget kalau hari ini tuh kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyatakan rasa syukur kita. Kalau kita bisa ada di sini gitu untuk masuk hadirat Tuhan, itu bukan karena kuat hebat kami, bukan karena kuat hebat kita semua, tapi karena kasihnya Tuhan, karena Tuhan yang kasih kesempatan buat kita. Kasihnya Tuhan juga yang udah menebus segala dosa kita. Beribu-ribu tahun yang lalu, Tuhan udah disiksa untuk kita. Tuhan udah disalibkan untuk menebus dosa kita. Tuhan rela disalibkan karena Dia tuh sayang banget sama kita. Nah, tapi gimana nih respon kita sama kasih sayangnya Tuhan yang besar banget itu? Satu pujian ini, aku mau ajak teman-teman, yuk kita sama-sama merenungi lagi. Kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, menyatakan kesalahan kita yang mungkin membuat Tuhan kecewa. Mungkin di sekolah kita sering iseng keterlaluan sama teman, kita sering gak nurut sama guru, suka marah-marah sama orang tua. Itu semua tapi gak apa-apa teman-teman, kita memang manusia yang lemah, yang berdosa. Maka itu kita mau mengandalkan Tuhan supaya kita bisa menyanggupi berjalan di kehidupan ini. Kita mau sama-sama angkat pujian ini.
bersyukur atas penebusannya Tuhan. Besar mulia kasih-Mu Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan kepada kami Tuhan. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang telah selamatkan yang kami. selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Sungguh kami bersyukur atas penebusan-Mu Tuhan. Naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sungguh maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sungguh kami bersyukur atas pengorbanan-Mu Tuhan. Bahwa dulu kami sangatlah hina. Kami sungguh tak pantas, sungguh tak layak menerima semua ini Tuhan. Tapi rasa kasih-Mu yang sangat besar, sangat mulia dapat menyucikan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan ya Tuhan. Kami sadar kalau kami tidak dapat berjalan sendiri untuk bisa melawan dunia ini Tuhan. Untuk kami bisa semakin taat dengan firman-Mu, itu kami gak bisa sendiri. Kami gak akan sanggup. Waktu itu kami percaya, kami mau minta pertolongan-Mu Tuhan, untuk kami bisa semakin lagi taat terhadap firman-Mu, hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kau yang berkati kami, sebentar kami akan mendengarkan firman ya Tuhan. Kau yang menyanggupi kami. Kami mau fokus, hati kami mau fokus untuk-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu, menaikkan puji-pujian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you
teman-teman, mari kita menyanyikan sebuah pujian dari hati kami untuk Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa berikan kami kekuatan Tuhan. Di saat kami gak sanggup, kami percaya Engkau yang kuatkan kami. Dengan segenap hati kita mau percaya. Nyanyikan lagu ini. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Karena Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Jadi kita mau katakan Tuhan pasti sanggup menopang kita, mengangkat kita. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Percayalah teman-teman, percaya. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Dia tak tinggalkan. Shalom teman-teman Tunas dan PBC, apa kabarnya kalian? Kita berjumpa lagi di kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Khusus Ketapang. Ketemu lagi dengan aku, Cipaula, rohaniwan dari Sekolah Minggu dan RGK. Kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengikuti kebaktian online dan kami sungguh boleh diberkati oleh puji-pujian, dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai ke-53, dan Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Sekarang kita akan bacakan firman Tuhannya dari Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai yang ke-53. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Ayo, ada yang masih ingat nggak tanggal 4 April yang lalu kita merayakan apa? Ada yang ingat? Ya, kita merayakan
Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, ia banyak menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari. Alkitab mencatat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, para murid, kepada 2 murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Waktu para murid sedang berkumpul di tempat yang tertutup, lalu Tuhan Yesus masuk, dan yang untuk kedua kalinya mereka sedang di dalam rumah yang terkunci bersama dengan Thomas yang masih ragu, tetapi Tuhan Yesus datang dan meyakinkan Thomas. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6, Paulus mengatakan bahwa ada 500 orang lebih yang menjadi saksi mata melihat Tuhan Yesus yang bangkit. Nah kalau gitu, apa sih tujuannya Tuhan Yesus menampakkan dirinya berulang kali selama 40 hari itu? Tuhan Yesus mau meyakinkan kepada para murid dan para pengikutnya supaya mereka benar-benar percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Ini bukan sebuah halusinasi atau sebuah mimpi, tetapi beneran nyata karena terjadi berulang kali dan kepada 500 orang lebih. Sehingga tidak mungkin itu hanya sebuah halusinasi. Selain itu Tuhan Yesus juga menggunakan 40 hari itu untuk mengajar para murid tentang isi firman Tuhan. Bahwa memang dari perjanjian lama sudah banyak nubuatan tentang diri Tuhan Yesus. Kedatangannya, pelayanannya, kematian, dan kebangkitannya. Semua nubuatan dari nabi-nabi di perjanjian lama telah digenapi di dalam pribadi Tuhan Yesus. Itu berarti Tuhan Yesus benar-benar Allah yang menjadi manusia dan yang memberi keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50, kita membaca setelah 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid dan pengikutnya. Sekarang Tuhan Yesus membawa para murid itu keluar dari kota Yerusalem menuju kota Betania. Di sebuah bukit di Betania itu, para murid bertanya kepada Tuhan Yesus. Kita baca di Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kerajaan yang dimaksud oleh para murid adalah bangsa Israel dibebaskan dari penjajahan Romawi. Lalu Tuhan Yesus menjawab mereka, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah, mungkin ada di antara kita yang berpikir, Tuhan Yesus jahat banget ya. Kan bangsa yang merdeka itu cita-cita yang mulia. Bahkan sekarang didukung oleh PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Nah, kita harus memahami begini teman-teman, bahwa Tuhan Yesus bukannya nggak suka Israel menjadi negara yang merdeka. Tetapi Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada para murid bahwa yang terpenting itu bukannya merdeka secara fisik. Tetapi yang terpenting adalah kemerdekaan secara rohani. Manusia berdosa, diperbudak oleh iblis dan dosa. Dan para murid perlu memberitakan kabar baik bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kemerdekaan, kelepasan dari belenggu dosa. Dan menerima hidup kekal bersama Tuhan Yesus selamanya. Berita ini jauh lebih penting dan lebih urgent untuk diberitakan di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Tuhan Yesus berkata demikian, Tuhan Yesus memberkati mereka dan ia terangkat ke surga, disaksikan oleh para murid. Terus naik, terus naik, terus naik, sampai Tuhan Yesus tertutup oleh awan-awan dan para murid tidak bisa melihat lagi. Waktu para murid terus mendongak ke atas, tiba-tiba ada 2 orang yang berpakaian putih mendekati mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Teman-teman, apa artinya semua ini?
Apa artinya kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi setiap kita hari ini? Teman-teman, ini menjadi bukti yang kuat bahwa Tuhan Yesus benar-benar Allah. Karena surga adalah tempat Allah bertahta. Dan sekarang Tuhan Yesus naik ke surga sebagai bukti bahwa surga itu memang milik Tuhan Yesus yang adalah Allah. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan di Yohanes 14 ayat yang kedua sampai yang ketiga bahwa ia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya dan mengasihi Dia. Dan kalau nanti tempatnya sudah siap, Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput kita semua. Dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus selamanya. Wah, ini suatu momen yang sangat menyenangkan dan harusnya kita tunggu-tunggu setiap hari. Karena kita bisa tinggal selamanya bersama dengan pribadi yang begitu mengasihi kita dan juga kita mengasihi Dia, yaitu Tuhan Yesus. Kalau begitu, di waktu-waktu ini, di waktu menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana sikap kita di dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Yang pertama dan yang terutama, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Teman-teman, seperti yang sudah saya katakan, ada banyak saksi mata yang melihat kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus yang menjadi bukti nyata bahwa Yesus benar-benar Allah yang menyediakan keselamatan bagi setiap kita. Ada banyak juga orang-orang Kristen dari abad pertama yang rela mati karena iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus. Ini menjadi bukti-bukti yang sangat kuat bahwa Yesus adalah Allah dan hanya di dalam Dialah ada keselamatan itu. Karena itu teman-teman, kita perlu merespons dengan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, seperti amanat Tuhan Yesus kepada para murid untuk mereka menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi, demikian jugalah dengan kita. Kita juga dipanggil dan diperintahkan untuk menjadi saksi. Nah, untuk menjadi saksi, itu ada beberapa cara. Kalian bisa menceritakan kebaikan, kasih Tuhan Yesus yang kalian alami sendiri kepada orang-orang sekitar kalian. Bisa orang tua, pembantu kalian, supir, atau teman-teman kita. Sesimpel kalian mengatakan, "Pa, Ma, puji Tuhan ya, nilaiku hari ini baik." Atau cerita ke tante atau om. "Tante, om, hari ini kita masih bisa sehat. Itu karena Tuhan Yesus yang nolong kita loh, yang menjaga kita." Menjadi saksi juga bisa dilakukan lewat berbuat baik. Perbuatan baik itu seperti taat sama nasihat papa mama, membantu pekerjaan rumah, memberi pertolongan kepada tetangga kita, membantu teman yang sedang kesulitan belajar, berusaha untuk berkata jujur dan mengerjakan tugas atau ulangan sekolah dengan tanggung jawab. Waktu kita bermain, kita juga nggak jadi bocil yang toksik, yang ngomongnya kasar. Semua perbuatan dan perkataan kita itu dilihat oleh orang lain loh. Dan mereka bisa menilai kita ini berbeda atau sama aja dengan anak-anak remaja lain. Sehingga waktu mereka melihat hidup kita itu berbeda dengan anak-anak remaja lainnya, mereka akan bertanya, kenapa kita bisa berbuat seperti itu? Dan kita bisa mengatakan, karena saya percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Kelihatannya sih susah ya, tapi tenang. Kita nggak pernah sendirian. Seperti para murid, kita juga menerima kuasa dari Tuhan Yesus lewat kehadiran Allah Roh Kudus. Kuasa dari Roh Kudus inilah yang menolong kita untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan perbuatan yang benar. Kalau gitu teman-teman, pertanyaannya adalah, maukah kamu hari ini mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu, menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu? Dan maukah kamu hari ini berkomitmen untuk melakukan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan?
Kalau kamu mau, mari kita menaruh tangan kita di dada kita dan mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tuhan Yesus, saya juga mau berbuat baik dengan orang-orang di rumah, sekolah, dan tetangga saya, supaya mereka juga boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan. Tolonglah saya, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Selamat menjadi saksi untuk orang tuamu, teman-temanmu, keluargamu, dan terus andalkan Tuhan dalam hidupmu. Bye-bye! Oke teman-teman, sekarang aku mau undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Atau mungkin teman-teman bisa meletakkan tangan teman-teman di dada seperti ini. Nah sekarang kita mau mengakui iman percaya kita dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, teman-teman, sekarang adalah waktu kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikan lewat rekening dua ini, bisa ditransfer, atau bisa memberikan, dikumpulkan di amplop, seperti mungkin kalau teman-teman kumpulkan di amplop sebelumnya, nanti teman-teman bisa kasih amplopnya ini kalau teman-teman bisa ke gereja, gitu. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan sembari menyanyikan sebuah lagu, Tabur Waktu Pagi. Teman bisa dengan tepuk tangan, dengan bersemangat menyanyikan lagu ini. Tabur waktu pagi, tabur berai kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Tabur waktu pagi, tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur ya Bapa untuk hari ini. Terima kasih Engkau boleh memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Bapa, kami ingin berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Engkau yang mau memberkati persembahan kami ini untuk memperluas kerajaan-Mu saja di bumi ini ya Bapa. Bapa, juga kami ingin menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama untuk keluarga kami ya Bapa. Kiranya Engkau yang mau memberkati keluarga kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat, dan berikan mereka berkat ya Bapa. Berikan mereka perlindungan di tengah kondisi dan situasi yang pandemi saat ini ya Bapa. Juga kami ingin berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristus Ketapang ya Bapa. Terima kasih Engkau boleh memberkati gereja kami hingga sampai saat ini. Kiranya Engkau yang mau memberkati, Engkau yang mau pakai para majelis, para rohaniwan, penatua, para jemaat, serta semua orang yang terlibat di dalamnya. Kiranya Engkau yang mau pakai untuk menjadi alat-Mu saja, agar Gereja Kristus Ketapang dapat terus menjadi berkat bagi banyak jiwa.
Juga kami ingin berdoa Bapa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau yang mau memulihkan bangsa kami dari segala situasi, dari segala kejahatan ya Bapa. Engkau yang mau memberkati untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan hingga sampai jajarannya. Kiranya berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kami. Kiranya mereka dapat memimpin bangsa kami dengan baik. Engkau yang mau memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Bapak, inilah segala doa kami yang kami mau menyerahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya kehendak Kau saja yang jadi. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman dipersatu saat teduh. Saat teduh selesai. Oke teman-teman, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.